Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Sino Listrik. Semoga dulur-dulur semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan menjelaskan tahap-tahap dalam merakit sebuah panel. Ini sebelumnya mohon maaf ya, karena kemarin panel sudah dilakukan pengeboran dan pengukuran, tapi lupa untuk merekam prosesnya. Pertama, sebelum kita merakit panel, kita lepas dahulu papan panel dengan cara melepas dua mur pengunci. Kita letakkan mur di dalam panel agar tidak hilang ya dulur-dulur. Kita lepas dengan cara mengangkatnya. Setelah kita lepas, langkah selanjutnya adalah pastikan kita tahu material yang akan kita rakit atau paling tidak kita tahu ukurannya agar kita bisa menentukan posisi-posisinya. Berikutnya siapkan kabel dak atau cover untuk jalur kabel. Gunakan kabel dak kecil atau besar sesuai dengan kebutuhan kita. Ini adalah contoh kabel dak kecil dan kabel dak besar ya dulur-dulur. Kemudian ini contoh jika kita melakukan pemasangan kabel dak dengan potongan siku, akan membuat lubang di salah satu sisinya. Berbeda dengan kabel dak yang kita potong sudut, tidak ada sisi yang berlubang. Kita potong kabel dak sesuai lebar dan tinggi panel ya dulur-dulur. Kemudian berikut ini adalah cara menggaris sudut kabel dak sebelum kita potong dengan gerinda. Setelah kita garis kabel daknya, bisa kita lakukan pemotongan kabel dak. Kemudian setelah kita potong kabel dak, kurang lebih hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita ukur jarak tepi kabel dak ke lubang di tengah kabel dak. Setelah kita ukur jarak lubang kabel dak, kita garis keliling di tepi panel sesuai ukuran jarak lubang kabel dak. Tujuan menggaris adalah agar lubang titik pengeboran sejajar lurus tidak miring dan juga lebih rapi. Kemudian cara menandai lubang titik pengeboran adalah kita tanda di tengah-tengah lubang, jangan di tepi. Agar jika saat mengebor sedikit bergeser bal tetap bisa kita pasang atau kabel dak bisa kita geser-geser. Hasil dari pemotongan sudut kabel dak, pengukuran, pengeboran dan pengetapan senai dratbag, hasilnya akan seperti ini. Setelah kita melakukan pemasangan kabel dak, langkah berikutnya adalah mengukur bagian dalam antara kabel dak untuk pemasangan omega rail atau yang sering disebut juga DIN rail. Ini omega rail yang sudah kita potong. Pasang juga port panel di omega rail untuk menentukan jarak pengeboran bak omega rail dan juga lubang bak kabel dak. Tujuan dipasangnya port elektrik agar kita dapat memberikan jarak kabel dari kabel dak ke port elektrik dan memudahkan saat mengkonekkan kabel. Selanjutnya setelah kita menentukan jarak antara kabel dak ke port elektrik, kita tandai salah satu sisi untuk titik pengeboran sesuai lubang di omega rail. Setelah salah satu titik tertandai,
Ukur dari titik tersebut ke bawah bagian papan panel, kemudian samakan ukuran tersebut di sisi yang sebelahnya dan buatlah garis lurus. Setelah dibuat garis lurus dan dilakukan pengeboran dan pengetapan, dapat dipastikan jika omega rail akan terpasang dengan lurus sejajar, tidak miring. Sama halnya dengan lubang kabel dak, harus diperhatikan juga titik pengeboran untuk omega rail juga harus di tengah-tengah lubang omega rail. Berikut ini adalah contoh omega rail yang telah diberi baut di lubang yang telah dibor dan ditap atau senai drat. Alasan titik pengeboran harus di tengah-tengah lubang omega rail adalah: pertama, untuk menghindari baut tidak terpasang karena titik pengeboran bergeser. Dan yang kedua, agar omega rail bisa disesuaikan digeser ke kanan atau ke kiri sebelum baut dikencangkan. Berikut ini adalah cara pengukuran, penggarisan sudut potong, dan pemotongan kabel dak dengan gerinda. Ukur juga kabel dak pembatas di bagian tengah untuk kabel jalur terminal hubung.
Penampakan panel setelah dirakit. Jangan lupa bersihkan sisa-sisa pengerjaan dengan kain atau juga dengan alkohol jika diperlukan. Dan selesai proses perakitan panelnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan like, komen, share dan subscribe.